Peserta nomor 1 untuk acara grand final pada malam ini yaitu Muhammad Fahru Roji. Peserta pertama tema nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru Roji, asal dari Desa Kertawana, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna hada baladan amina bi umaral adilina wa birra'iyatil muttaqina sholihina. Wassalatu wassalamu ala afdalil umaral amirin sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا والذين فرض عليك القرآن لرادوك إلى معاد. وفي حديث الفعل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته وإن كان على دابة حركها من حبها. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang damai, anti korupsi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, pemimpin dari segala pemimpin, Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang selalu merindukan akan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Nurul Huda beserta keluarga yang semoga Allah muliakan, amin. Yang saya hormati Dewan Pengajar beserta keluarga yang semoga Allah muliakan, amin. Yang saya hormati para pengurus putra maupun pengurus putri yang senantiasa mengurus kita semua, yang semoga Allah memberikan keikhlasan dalam mengurus kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa kepada hadirin hadirah santriwan dan santriwati yang saya banggakan, yang semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, yang maslahat dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang amat kaya akan bahasa, amat kaya akan budaya dan suku, dan amat kaya lainnya. Telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang amat kaya akan kondisi alamnya. Namun saudara-saudara, kekayaan itu akan sia-sia bila negara kita Indonesia tidak mampu mengurus alamnya sendiri, yang ada hanyalah alam itu dijadikan kesempatan oleh negara lain untuk menjajah kita lagi.
Apakah kita selaku pemuda-pemudi penerus bangsa akan diam saja melihat Indonesia dijajah lagi? Tidak. Kita selaku penerus-penerus bangsa, pemuda-pemudi harapan bangsa, harus giat dalam belajar, harus bersungguh-sungguh dalam berpendidikan. Supaya apa? Supaya kedepannya bisa menjadi Indonesia yang makmur, supaya kedepannya bisa menjadi Indonesia yang maju, supaya kedepannya bisa menjadi Indonesia yang berpendidikan, yang bisa mengurusi alamnya sendiri dan tidak untuk orang lain. Hadirin rahimakumullah. Apakah kita selaku santri bisa menjadi presiden? Bisa. Apakah kita selaku santri bisa menjadi menteri atau apa saja yang mengurusi masalah kenegaraan? Bisa saja, hanya saja Allah mengizinkan. Mana bisa santri menjadi presiden? Sekolah aja enggak, belajar ilmu kenegaraan aja enggak. Kata siapa saudara-saudara? Di dalam pesantren ada yang namanya ilmu fikih, yang terdiri dari prak-prakan ibadah yang diawali dengan ubudiyat, jinayat, ubudiyat, muamalat, munakahat, dan jinayat, yaitu ilmu pemerintahan. Jadi bisa saja kita selaku santri menjadi presiden, bisa saja kita selaku santri menjadi menteri, dan apa saja yang mengurusi masalah-masalah kenegaraan. Hanya saja Allah mengizinkan. Hadirin rahimakumullah. Apakah kalian cinta terhadap tanah air? Apakah kalian cinta terhadap negeri? Tidak salahnya kita cinta terhadap negeri. Hubbul watan minal. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun menunjukkan rasa kecintaannya terhadap negeri dalam hadis pilihnya yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya anna Nabi SAW idza qadima min safarin panadara ila juduratil Madinah au do'ana qatah wa in kana ala dabbah harrakaha min hubbiha. Sahabat Anas radhiyallahu an selalu melihat Rasulullah SAW ketika pulang dari bepergiannya. Beliau selalu melihat kepada arah dinding-dinding Madinah dan mempercepat jalannya. Apabila ia di dalam atau apabila ia di atas kendaraan kuda atau onta, maka beliau tarik kencangnya supaya apa? Supaya cepat jalannya, supaya cepat sampai. Itu semua Nabi lakukan karena apa? Karena Nabi cinta terhadap kota Madinah. Telah kita ketahui saudara-saudara bahwa Madinah itu bukan kota kelahiran Rasulullah, betul? Kota kelahiran Rasulullah ialah kota Mekah. Hanya saja Allah tidak memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Hadirin rahimakumullah. Bila mana Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah, maka Nabi pun berhijrah. Kalau saja Allah tidak memerintahkan Nabi untuk berhijrah, walaupun orang-orang di dalam kota Mekah menzalimi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tidak akan meninggalkan kota Mekah. Walaupun Nabi meninggalkan kota Mekah, tetapi kecintaan beliau terhadap kota Mekah masih ada dalam lubuk hatinya. Perpisahan beliau dengan kota Mekah menimbulkan rasa rindu beliau terhadap kota Mekah. Beliau selalu berdoa kepada Allah agar apa? Agar dikembalikan kepada kota Mekah. Sesuai dengan Quran surat Al-Qasas ayat 85, walladzina faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Dan kami telah memardukan, telah mewajibkan atas kaum Muhammad menjalani hukum-hukum Al-Quran, dan yakin kami akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Maksud dari tempat kembali itu ialah kota Mekah. Allah telah berjanji kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad akan dikembalikan ke kota Mekah dengan membawa kemenangan, dan itu telah terjadi pada tahun 8 Hijriah pada saat Nabi menaklukkan kota Mekah yang disebut Futuh Mekah, betul? Dan seketika pun ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, rasa cinta beliau, rasa rindu beliau terobati seketika. Hadirin rahimakumullah.
Marilah kita nyanyi sejenak, yang hafal lagunya nyanyi bareng-bareng. Oke, siap. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada ombak ku temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lagu ini mengisyaratkan bahwa ada 4 bait di awal untuk para nelayan, untuk lautan, dan 2 bait di akhir untuk para petani, untuk orang-orang yang ada di daratan. Lagu ini mengisyaratkan bahwa negara Indonesia adalah negara maritim, betul? Negara yang amat banyak lautan daripada daratan, betul? Mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama buat nelayan. Bukan lautan hanya kolam susu. Bila engkau nelayan takut akan luasnya lautan, takut akan bahayanya lautan, maka jangan berpikir itu adalah lautan, tapi bayangkanlah itu kolam susu yang harum dan tidak ada bahayanya. Kail dan jala cukup menghidupimu. Hanya dengan bermodalkan kail, hanya dengan bermodalkan jala, mengancurkan kail dan menaburkan jala, hidupmu akan tercukupi di negeri ini, wahai nelayan. Tiada badai, tiada ombak kutemui. Bila anda nelayan sudah membayangkan bahwa itu bukan lautan tetapi itu adalah kolam susu, maka tiada badai, tiada ombak yang nelayan temui. Yang nelayan temui hanyalah ikan dan udang yang menghampiri diri nelayan. Berkat kail yang diancurkan, berkat jala yang ditaburkan, ikan-ikan dan udang-udang menghampiri diri nelayan. Kita beranjak kepada petani. Orang bilang tanah kita tanah surga. Mengapa? Karena tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita adalah yang subur. Karena apa? Tongkat kayu bila mana ditancapkan pada tanah, lama-kelamaan akan tumbuh akar, akan tumbuh daun. Begitu subur negara kita. Kita lihat batu-batu bila mana terkena air, bila mana sudah tidak terpakai, maka akan tumbuh jukut-jukut yang indah dan rindang. Bahkan bukan itu saja saudara, melainkan kesik. Apa kesik? Kesik dicampur semen, diteplokkan karena tembok, dicat. Lama-kelamaan bila tidak terurus akan menumbuhkan jukut-jukut yang indah. Begitu suburnya negara kita saudara. Apakah kita tidak bersyukur bahwa negara kita itu subur? Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesuburan negara kita. Hadirin rahimakumullah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Ke pasar beli ayam, pulangnya bawa beban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.